Hai anak-anak semua, Bapak mau bercerita lagi. Cerita Bali judulnya Babah Sampai Intai. Dikisahkan ada seorang gadis yang sangat cantik jelita, anak-anakku, bernama Intai. Anak-anak, Intai adalah seorang anak yang serba berkecukupan, anak-anakku, sebab ayahnya Intai ini bekerja sebagai angkatan darat yang berpangkat mayor, anak-anakku. Intai ini pun berasal dari kota kecil nan indah yang bernama kota Bociu, anak. Suatu ketika ayahnya bermaksud untuk menyekolahkan Intai di salah satu sekolah favorit yang ada di kota Angciu, anak-anakku. Kemudian ayahnya Intai pun berkata, "Hai anak gadisku yang cantik jelita Intai, ayah bermaksud mau menyekolahkan engkau di kota Angciu." Di kota Angciu itu ada sekolah favorit di sana, dan Intai, engkau belajarlah di sana. Begitulah kata-kata ayahnya Intai, anak-anak. Kemudian Intai pun menjawab. Intai adalah anak yang menurut kepada orang tua, anak-anak. Intai pun berkata, "Ya ayah, saya akan menuruti segala perkataan ayah, dan saya akan berangkat belajar ke kota Angciu, mendaftar di salah satu sekolah favorit yang ada di sana." Begitulah kata-katanya. Intai, anak-anakku. Kemudian ayahnya pun berkata lagi, "Hai Intai, anak gadisku yang cantik jelita. Seorang gadis tentulah merantau jauh sangatlah berbahaya. Maka dari itu ayah sarankan, Intai, engkau supaya merubah penampilanmu layaknya laki-laki, sehingga kalau engkau sudah merubah wajahmu dan penampilanmu layaknya laki-laki, mara bahaya akan jauh darimu. Apabila engkau tetap seorang gadis seperti ini, ayah khawatir banyak godaan di jalanan, banyak pemuda dan banyak laki-laki yang iseng yang akan menggodamu." Begitulah kata ayahnya, anak-anak. Kemudian Intai pun berkata, "Iya ayah, saya akan menuruti perkataan ayah, dan saya pun akan mengubah penampilan saya menjadi layaknya seorang pemuda dan layaknya seperti laki-laki." Begitulah kata dari Intai, anak-anakku. Kemudian Intai pun berpamitan menuju kota Angciu, anak-anakku, dan mau belajar di sana. Dan ayahnya pun berkata, "Ya, berangkatlah nak, hati-hatilah di jalan, kejar cita-citamu setinggi langit." Begitulah kata-kata ayahnya. Kemudian Intai pun bergegas meninggalkan ayahnya ke stasiun kereta api, anak-anakku, pertama kali. Intai pun pergi ke
stasiun kereta api anak-anak. Nanti kereta api yang akan menghantarnya ke kota Amciu anak-anakku. Kemudian berangkatlah Intai ke stasiun kereta api anak-anakku. Sesampai di stasiun kereta api, Intai pun bertemu dengan seorang pemuda yang tampan rupawan anak-anakku. Mereka pun saling berkenalan anak-anakku. Intai pun berkata, "Hai pemuda, perkenalkan, namaku adalah Intai. Aku berasal dari kota Boci dan tujuanku pergi ke kota Amciu untuk belajar, untuk mendaftar di sekolah favorit yang ada di sana." Begitulah kata Intai anak-anakku. Kemudian Babah Sampit pun berkata, "Hai pemuda yang tampan." Sampit pun anak-anakku dalam hatinya tidak mengira sama sekali bahwa Intai itu adalah seorang gadis, karena penampilannya Intai layaknya laki-laki beneran anak-anakku. Babah Sampit pun terkecoh anak-anakku. Ia pun tidak mengira bahwa Intai sebenarnya adalah seorang gadis. Kemudian Babah Sampit pun berkata, "Hai pemuda yang tampan, perkenalkan juga, namaku adalah Babah Sampit. Aku berasal dari kota Kociu." Babah Sampit pun berkata, "Hai Intai pemuda yang tampan, sebenarnya aku pun mau ke kota Amciu dan aku juga mau belajar di sekolah favorit yang ada di sana. Berarti tujuan kita sama, hai pemuda tampan." Begitulah kata-katanya Babah Sampit. Kemudian Intai pun menjawab, "Anak-anak, Intai adalah seorang gadis di dalam hatinya." Begitu melihat ketampanan dari Babah Sampit, ia pun, Intai pun sebenarnya dalam hatinya menyukai Babah Sampit anak-anakku. Dan semenjak itu Intai pun sudah timbul benih-benih cinta yang ada dalam hatinya anak-anakku. Tetapi Intai masih menyamar menjadi seorang laki-laki anak-anakku. Intai pun berkata, "Hai beli Babah Sampit, wih kebetulan sekali. Tujuan kita sama. Marilah kita bersama-sama pergi ke kota Amciu dan mendaftar di sekolah favorit yang ada di sana." Kemudian Babah Sampit pun menganggukkan kepalanya dan seraya berkata, "Anakku, ya Intai pemuda yang tampan, mari kita berangkat bersama-sama menuju kota Amciu." Kemudian anak-anak mereka pun berdua berangkat menuju kota Amciu anak-anakku. Sesampai di kota Amciu anak-anakku, mereka pun mendaftar di sekolah favorit yang ada di sana dan mereka pun diterima sebagai siswa di sana anak-anakku. Kemudian Intai pun berkata, "Hai beli Babah Sampit, di kota Amciu ini kita belum mempunyai tempat tinggal. Nanti kita tinggal bersama saja. Kita mencari kos dan tinggal satu kamar saja." Nah sebenarnya anak-anak Intai sebenarnya lebih dulu sudah mencintai Babah Sampit anak-anak. Kemudian Babah Sampit pun mengiyakan. Babah Sampit pun berkata, "Ya Intai, kita bersama-sama saja untuk supaya kita bisa irit
mengapa kita berpisah, kita berdua saja, nanti kita tinggal berdua saja, kita menyewa satu kamar saja untuk kita tinggal berdua. Begitulah katanya Babah sampai anak-anak, dan Babah sampai pun tidak mengira sama sekali bahwa Intai sebenarnya adalah seorang gadis anak-anakku. Mereka pun tinggal bersama di kota Amciu anak-anak. Suatu ketika di suatu kamar tempat tidurnya anak-anakku, Intai pun mulai membuat peraturan. Intai pun berkata kepada Babah Sampai, "Hai beli Babah Sampai, aku membuat garis, aku membatasi tempat tidur kita, dan kita tidak boleh saling melewati garis batas ini. Garis batas ini aku bentangkan selendang kain, dan apabila kita saling melewati, maka yang melewati itu akan aku kenakan denda berupa buku tulis dan alat-alat tulis." Begitulah kata Intai anak-anak. Sebenarnya peraturan ini dibuat oleh Intai sendiri anak-anakku. Sebenarnya dalam benak hatinya Intai supaya terus menerus berdekatan dan bisa bersama-sama dengan Babah Sampai anak-anakku. Suatu ketika Babah Sampai pun berkata, "Ya Intai, kalau begitu kemauanmu, aku akan turuti kemauanmu, dan aku berusaha tidak akan melanggar, aku tidak akan melewati garis batas yang kamu buat, yang garis batas yang terbuat dari selendang kain ini. Aku berusaha akan tidak melewatinya." Kemudian anak-anak, peraturan yang dibuatnya sendiri, Intai pun melanggar peraturannya sendiri anak-anak. Suatu malam mereka tidur, dan Intai pun melewati batas selendang yang dibuatnya sendiri anak-anakku. Kemudian Intai pun meletakkan betisnya yang mungil dan mulus anak-anakku di atas kakinya Babah Sampai anak-anakku. Seketika itu Babah Sampai pun terbangun dan memberikan kejutan kepada Intai, dan Babah Sampai pun berkata, "Hai Intai, pemuda yang tampan, engkau membuat peraturan, engkau pula lah yang melanggar. Mengapa engkau melewati batas yang kamu buat, melewati batas kain selendang yang engkau buat? Engkau menumpukkan kakimu di kakiku. Berarti engkau kena denda, dan aku denda engkau buku tulis dan alat-alat tulis." Kemudian Intai pun menjawab, "Anak-anakku, iya beli Babah Sampai, saya merasa melewati. Saya akan beli alat-alat tulis dan buku." Begitulah kata Intai anak-anak. Sebenarnya dalam hatinya, biar Intai terus-menerus dekat dengan Babah Sampai dan bisa terus bersama-sama dengan belajar dengan Babah Sampai. Begitulah maksud membuat peraturan itu anak-anakku, karena Intai ini sudah mencintai Babah Sampai anak-anakku. Kemudian Intai pun membeli alat-alat tulis dan buku anak-anakku, dan kemudian mereka pun terus bersama-sama belajar. Dan seperti kakak beradik anak-anakku, hanya Intai lah yang tahu ketampanan, hanya Intai lah yang sudah mencintai Babah Sampai, sedangkan Babah Sampai sama sekali belum mengetahui bahwa Intai adalah seorang gadis anak-anakku. Kemudian suatu ketika anak-anakku, Intai pun melepaskan
pakaian laki-lakinya anak-anakku. Mereka pun melepaskan penyamarannya anak-anakku, dan seketika itu Sampit pun melihatnya anak-anakku dengan kepala sendiri, dengan mata kepala sendiri. Babah Sampit pun melihat bahwa Intai adalah seorang gadis yang cantik jelita anak-anakku, dan Intai pun mendekati dan mengejutkan. Intai anak-anakku, hai Intai, apakah aku ini tidak salah lihat? Engkau ternyata adalah seorang gadis yang cantik jelita. Hai Intai, mengapa engkau menyamar seperti ini? Begitulah kata-katanya Babah Sampit anak-anakku. Kemudian Intai pun menjawab, hai Beli Sampit, karena aku seorang gadis yang merantau jauh, ayahku berkata supaya aku merubah penampilanku menjadi laki-laki. Tetapi seiring dengan penyamaranku, aku sebenarnya sejak pertama melihatmu aku sudah mencintai kamu, sehingga pada saat yang tepat aku harus melepas dan menyudahi penyamaranku, dan engkau pun sekarang sudah melihat aku. Pertama kali aku melihatmu, aku pun sudah jatuh cinta. Intai pun mengucapkan kata-kata seperti itu anak-anakku. Kemudian Babah Sampit pun, hai Intai, sebenarnya firasatku dari dulu juga begitu, tapi karena penampilanmu yang mirip sekali laki-laki, aku pun terkecoh sebenarnya. Sekarang melihat kecantikanmu, aku pun jatuh cinta kepadamu. Babah Sampit pun berkata demikian. Dan akhirnya, singkat cerita, mereka pun saling jatuh cinta anak-anakku, dan mereka pun berjanji akan meneruskan cinta mereka ke dalam pelaminan anak-anakku. Mereka pun berjanji untuk menikah anak-anakku. Kemudian suatu hari datanglah surat dari ayahnya, kota Bociu anak-anak. Isi suratnya adalah menyuruh Intai pulang ke rumahnya di kota Bociu anak-anak. Kemudian tentu saja Intai menuruti perkataan ayahnya dan menuruti surat itu anak-anakku. Kemudian Intai pun sebelum meninggalkan Babah Sampit, Intai pun anak-anak mengacungkan 10 jari jemarinya kepada Sampit, dan Intai pun berkata, hai Beli Sampit, cintaku, tumpuan hatiku, harapanku, masa depanku. Begitulah kata-katanya. Intai anak-anakku, hai Beli Babah Sampit, lihatlah jari jemariku ini. Berapa jumlahnya engkau hitung. Di saat itulah engkau datang ke rumahku dan lamarlah aku menjadi istrimu. Begitulah kata-katanya Intai anak-anakku. Kemudian Intai pun menerangkan, seakan mengacungkan jari jemarinya yang berjumlah 3 kali anak-anakku kepada Babah Sampit anak-anakku. Ia pun menerangkan anak-anakku, hai Beli, ingatlah, ini hitung jari jemariku. Beli, ingatlah, hitung jari jemariku. Beli, ingatlah, hitung jari jemariku. Dia seakan menerangkan dan mengacung-acungkan tangannya sebanyak 3 kali anak-anak. Di saat itulah Beli harus datang ke rumahku di kota Bociu dan melamarku menjadi istrimu. Begitulah kata-katanya. Intai anak-anakku kemudian, Intai dengan berkaca-kaca, dengan matanya yang berkaca-kaca, seakan
tidak mau berpisah dengan Babah Sampik. Intai pun meninggalkan Babah Sampik anak-anakku. Kemudian Babah Sampik pun dengan senang hati anak-anakku, sebab mereka akan menikah anak-anakku. Tetapi anak-anakku, di dalam kode yang diberikan oleh Intai mengacungkan tangannya yang berjumlah 10 jari-jarinya anak-anakku. Karena Intai menerangkan dan mengacungkan sebanyak 3 kali. Beli-ingatlah ini. Sebanyak 3 kali. Yang masuk sebenarnya Intai adalah 10 hari kemudian beli datanglah. Tetapi Babah Sampik anak-anakku salah mengartikan kode itu anak-anakku, dan Babah Sampik pun dikirain. Karena Intai mengacungkan tangannya 3 kali, berarti 3 dikali 10. Di pikirannya Babah Sampik bahwa itu 30 hari kemudian. 30 hari itu Babah Sampik baru datang ke rumahnya anak-anakku. Apa yang terjadi anak-anakku? Ketika Babah Sampik datang 30 harinya dan sesampai di rumahnya Intai pun sudah tidak ada anak-anakku. Intai pun sudah dinikahkan dengan seorang pemuda yang bernama Babah Macun anak-anakku. Sebenarnya Intai pun tidak mau menikah dengan Babah Macun karena Intai tidak mencintainya, karena orang tuanya terutama ayahnya sudah menjodohkannya. Jadi Intai pun menuruti anak-anakku. Sekarang Intai sudah menjadi istri dari Babah Macun anak-anakku. Kemudian Babah Sampik yang telat sampai di sana anak-anakku melihat dan mendengar bahwa Intai sudah dinikahkan dengan Babah Macun. Babah Sampik pun merasa patah hati anak-anakku. Babah Sampik pun merasa kesal dan merasa sakit hati anak-anakku. Kemudian Babah Sampik pulang ke rumahnya anak-anakku, dan karena terus-menerus memikirkan Intai anak-anakku, maka Babah Sampik pun menjadi sakit anak-anakku, dan sakitnya semakin keras anak-anakku, sehingga Babah Sampik pun meninggal dunia anak-anakku. Kemudian Babah Sampik pun dikubur di kota kelahirannya yang bernama kota Kociu anak-anakku. Kemudian diceritakanlah bahwa Intai dan suaminya Babah Macun mau bepergian ke kota kelahirannya Babah Sampik yang bernama kota Kociu anak-anakku. Di tengah perjalanan mereka pun Intai dan Babah Macun melewati kuburan Babah Sampik anak-anakku. Kemudian Intai pun berkata kepada suaminya Babah Macun, "Hai beli Babah Macun, turunlah sebentar, saya mau ngelayat. Ada teman saya yang dikuburkan di kuburan ini." Begitulah kata-katanya Intai anak-anakku. Dan Babah Macun pun mengizinkan istrinya Intai pergi ke kuburan. Kemudian Intai pun pergi menuju kuburannya Babah Sampik anak-anakku. Sesampai di kuburannya Babah Sampik, Intai pun berdiri termenung anak-anakku, seakan mengingat cintanya anak-anakku. Sebab Intai cinta setengah mati dengan Babah Sampik anak-anakku. Kemudian anak-anak
terjadilah sesuatu anak-anakku. Kuburannya Babah Sampit terbelah menjadi dua anak-anakku, dan intai pun terjun ke kuburan itu anak-anakku, dan seketika itu juga kuburannya Babah Sampit tertutup kembali anak-anakku. Kemudian intai pun ada di dalam kuburan itu bersama Babah Sampit anak-anakku. Kemudian tentu saja begitu melihat bahwa kuburan itu tertutup dan intai ada di dalamnya, tentu saja suaminya intai Babah Macun bingung dan menyuruh orang warga di sana untuk membongkar kuburan itu. Setelah dibongkar kuburannya Babah Sampit mayatnya dan intai mayatnya pun tidak ada di sana, dan Babah Macun pun melihat dua ekor kupu-kupu keluar dari kuburan Babah Sampit dan terbang tinggi. Anak-anakku seakan-akan menandakan bahwa itulah dua kupu-kupu itulah Babah Sampit dan intai anak-anakku. Mereka bertemu di sorga anak-anakku. Di dunia tidak bisa bertemu. Di sorga mereka bertemu anak-anakku. Begitulah kisah cinta anak-anakku, Babah Sampit dan intai anak-anakku. Begitu dulu, lain kali lagi.